Yosa, kembali lagi di Kakoinime. Dan kali ini kita akan membahas full manga One Piece chapter 1023 yang berjudul Seperti Dua Kacang Polong Dalam Satu Polong. Tapi sebelum itu, mulai intronya. Nah, chapter kali ini ditemani sebuah cover yang nampaknya cover request, yang mana bertemakan Vivi sedang duduk di atas dahan pohon sementara beberapa burung hinggap di lengannya. Nah, melihat ini, Karu marah dan merasa cemburu terhadap burung-burung itu, entah burungnya siapa. Iya, di awal chapter kita diperlihatkan kondisi dari mereka-mereka yang ada di sini dari chapter sebelumnya selepas combo maut itu, yang mana Zoro dan Sanji berdiri dengan gagahnya di hadapan King dan Queen yang terbaring di tanah tertutup awan debu. Hahaha, tapi mereka daijoubu desho. Sementara di sisi lainnya, Chopper yang melihat adegan ini benar-benar terkejut mengetahui obat dari Ming benar-benar manjur dan instan dalam mengobati Zoro. Sedangkan di sisi musuh, yaitu bawahan Beach Pirate, ternyata juga terkejut melihat King dan Queen terkapar di tanah. Dan salah satu dari mereka tiba-tiba berniat mengarahkan senjatanya ke Zoro. Akan tetapi sebelum menembakkannya kepada Zoro, Kawamatsu berhasil mengalahkannya dengan easy-easynya. Dan selepas kejadian singkat itu, Hyogoro memberitahukan semua orang untuk tidak mengganggu pertarungan Sanji dan Zoro. Dan di sini pula Hyogoro memagarkan dirinya untuk menghalangi siapapun yang mencoba merusuh secara paksa. Nah, di panel berikutnya kita dialihkan situasinya ke Marco, yang di sini terlihat Marco sedang memantau King dan Queen yang kembali bangkit. Dan pada saat yang sama, Marco mengingat beberapa perkataan Oyaji yang dikatakannya kepadanya itu. Dulu sebelum zamannya Marijos, ada negara dewa di atas Redland. Ya, bisa dibilang ada negeri yang hilang akibat penjajahan world government. Nah, di sini menariknya Marco tenggelam dalam pikirannya mencoba menggali info yang ia ketahui tentang ini. Namun masalah datang karena beberapa bawahan bajak laut Beach Pirate tiba-tiba mulai menembaki Marco. Piu piu piu. Akan tetapi Izo tiba tepat pada waktunya dan menerjang ke arah Marco guna mencegah peluru mengenai tubuh Marco. Dan selanjutnya Izo menembaki bawahan Beach Pirate sambil kabur dan juga menggendong Marco yang terlihat masih hanyut dalam pikirannya dan juga efek kelelahan tentunya. Kemudian di panel berikutnya, scene kembali difokuskan kepada King dan Queen yang telah comeback ke posisi semula. Dan di sini Queen melakukan rapnya. Yo Aimo, seranganmu tidak berpengaruh kepadaku yo. Kengerian, wabah, api liar, kami adalah 3 bencana yang melindungi Kaido-san. Selepas nge-rap, Queen langsung menembaki area di depannya yang mengarah langsung kepada Sanji dan Zoro. Tapi tentu saja mereka berhasil menghindarinya. Namun pada saat ini Zoro menyadari ada yang tidak beres dengan Sanji ketika melihat gerakannya itu. Dan di sini Sanji mengatakan, setelah memakai Red Sweat 2 kali, aku merasa tubuhku aneh. Yang mana kemudian terjadi perbincangan kecil-kecilan di antara Sanji dan Zoro, yang kemudian pula Sanji terus terang
terang kalau tubuhnya merasa aneh ketika menggunakan Red Suit kepada Zoro. Apakah yang aneh itu alismu? Jawab Zoro. Wah, Korra, tubuhku bagamarimu. Begitulah respon dari Sanji. Nah, di panel berikutnya, saat mereka lengah dan berbicara dan sedikit ribut di sana, King menerjang Sanji dengan pedangnya. Tetapi Zoro di sini langsung menghentikannya dengan pedangnya. Namun di sisi lainnya ada Queen yang mencoba mengambil kesempatan itu dan mencoba menyerang Zoro dengan teknik baru yang disebut Bridal Grabber, yang mana teknik ini mengubah bentuk kuncir kudanya menjadi cakar yang menyala-nyala, dan teknik ini siap menyerang mereka. Melihat itu di sini, Sanji langsung melangkah masuk dan memblokir cakra dari Queen ini dengan tendangan berapi-api Double Jumbo-nya. Akan tetapi di sini Queen tertawa. Kamu pasti salah satu cyborg Germa, bukan? Karena semua anak-anak Jaji itu adalah cyborg, dan pastinya kaki itu adalah mekanisme yang struktural yang bisa terbakar jika kamu mau, bukan? Ya, di sini Queen bertanya kepada Sanji seperti itu. Warina Queen sama Daga Orewa Ningen Daro. Ya, aku 100% manusia asli, ucap Sanji di hadapan Queen. Ningen, manusia normal. Apakah manusia bisa membuat api tanpa buah iblis? Kecuali dirimu adalah ras King, ras Lunaria. Jika tidak, itu adalah kau robot, Sanji. Ya, begitu bantahan Queen terhadap pernyataan Sanji sebelumnya. Dan di sini Sanji sudah tak punya alasan lagi untuk berardu argumen. Dan di sini dia mencoba main tendang, di mana Sanji mulai melakukan tendangan api Double Jumbo-nya ke arah Queen. Boom! Tetapi tendangan Sanji di defense oleh Queen menggunakan lengannya yang dilapisi buso haki dan didukung dengan cakarnya, yang mana itu berhasil meredam benturan dari tendangan Sanji. Dan di situasi ini sebenarnya Queen tidak keberatan kepada statusnya seorang cyborg dari Germa ini ya. Pasalnya menurut Queen ini tidaklah buruk karena seorang Vegapunk tidak bisa membuat yang dilakukan oleh Jaji ini kepada dirimu, Sanji. Ya, begitulah ujar dari Queen yang sedang ribut dengan Sanji. Sementara di sisi lainnya, Zoro dan King terus bertarung dan beradu mekanik sampai pada akhirnya ujung pedang King berubah bentuk menjadi seperti sisir, dan King di sini dengan cepat berhasil mengambil dua pedang Zoro, yaitu Enma dan Kitetsu, dan kemudian berhasil disingkirkannya pedang itu dari tangan Zoro dan langsung melemparkan pukulan kuat ke wajah Zoro. Boom! Tampak pukulan itu mengenai wajah Zoro, tetapi ternyata Zoro di detik terakhir telah berhasil menggerakkan kepalanya, sehingga itu membuatnya berhasil menghentikan pukulan King itu dengan pedangnya yang masih ia pegang di mulutnya, yaitu Wado Ichimonji. Suasana sedikit hening di sini karena Zoro yang melihat gaya tarung dari King ini langsung menyatakan kalau itu aneh. Namun King mengatakan gaya dan bentuk tidak berlaku dalam pertempuran secara mekanisme. Dan ternyata Zoro membenarkan pernyataan King ini. Pasalnya seorang King tak pernah menyebutkan dirinya sebagai pendekar pedang, jadi itu hal yang wajar. Dan kemudian Zoro mengambil dua pedangnya yang terlempar itu dan mengatakan, jika perlu, aku mungkin harus memenangkan pertempuran ini dengan cara menggigitmu dan melobek tengkorakmu, King, karena aku tidak akan kalah bagaimanapun caranya.
Dan scene pun dialihkan, yang kali ini kita diperlihatkan Hyogoro dan Kawamatsu yang sedang menonton pertarungan Zoro dan King ini. Yang di sini Kawamatsu mengatakan bahwa Zoro adalah pendekar pedang yang sangat tangguh. Sementara di sisi Hyogoro mengatakan bahwa seorang Zoro ini ya mengingatkannya kepada Lord Ringo Shimotsuki Ushimaru, yang mana di masa mudanya bahkan gaya bertarungnya itu mirip dengan Jorojuro. Dan di sini mereka mengatakan bahwa Zoro yang mengambil Susui, pedang samurai legendaris Shimotsuki Ryuma, ke Wano pastilah takdir. Dan di panel berikutnya kita kembali dialihkan ke King dan Zoro, yang ternyata kita diperlihatkan oleh Oda Sensei gambar atau wajah dari Ryuma di masa muda, yang terlihat mata kirinya juga rusak seperti mata Zoro, dan ditambah dengan bekas luka yang sama nampaknya. Dan ini double fix Zoro adalah Shimotsuki, dan masa lalu tentang Ryuma yang kita bahas di video ini itu terbukti ya kalau pada dasarnya Ryuma juga mata satu, sebab klan Shimotsuki yang sudah menjelaskan di sini adalah klan iblis yang berpotensi merusak matanya jika melewati batas. Dan Ryuma pernah melawan naga, itulah yang membuat matanya rusak karena dia sempat melewati batas. Dan Zoro pada saat latihan dengan Mihawk, itulah mungkin yang terjadi, dia latihan melewati batas dan menyebabkan rusak pada matanya itu. Dan ya, teori yang kita bahas 1 tahun yang lalu yang banyak kontra juga ternyata terbukti. Kemudian scene pun dipindahkan ke lantai lainnya, yang saat ini dipindahkan ke lantai 2 di Kastil Onigashima, yang di sana ada Jack dan Inuarashi yang masih bertarung, di mana kondisi Jack telah menggunakan mode hybridnya yang memiliki bentuk super gagah. Dan di sini Jack menyerang Inuarashi dengan belalainya, tetapi nampaknya Inuarashi berhasil mengcounter serangan itu, di mana Inuarashi berhasil mengambilnya dan melemparkannya keluar ruangan. Sehingga pada saat itu mereka berdua jatuh ke halaman di mana Ashura ada di sana dan tak sadarkan diri. Dan pada saat yang sama Inuarashi ingat siksaan yang dilakukan oleh Jack kepadanya terhadap Zo dan mengatakan bahwa sekarang semuanya akan berbeda. Dan berkat lubang besar yang ada di langit-langit yang dibuat oleh Kaido, kini Inuarashi kembali berubah wujud menjadi sulong. Dan hal yang sama terjadi juga pada Nekomamushi. Tepat setelah serangan Nekomamushi ke Perospero pada waktu itu, Nekomamushi kini mendekati Perospero dan mengatakan bahwa dia akan membalaskan kematian Pedro, yang mana di saat yang sama tubuhnya terkena sinar bulan juga dan membuatnya berubah bentuk dalam mode sulong di hadapan Perospero yang ketakutan si korban fitnah. Sementara di scene lainnya di lantai 2 Kastil Onigashima, Raizo dan Fukurokuju masih bertarung. Dan di sini Fukurokuju mengatakan Raizo bahwa Wano Kuni tidak bisa dipercayai kepada seorang bocah laknat seperti Momonosuke sebagai shogun. Akan tetapi Raizo menjawab bahwa dia tidak akan meremehkan pemuda karena orang bisa tumbuh. Dan scene pun dipindahkan langsung di pantai Wano Kuni. Terlihat bajak laut hati sangat marah dan mereka telah menarik senjata mereka dan menunjuk pada sesuatu yang sangat mengingatnya kepada naga Kaido. Namun mereka salah sangka naga yang ada di hadapan mereka yang menakjubkan dan berukuran sangat besar itu adalah Momonosuke, naga besar Momonosuke yang telah menjadi dewasa. Lebih tepatnya Momonosuke sekarang berusia 28 tahun, yang mana berkat Shinobu yang telah menambahkan 20 tahun usianya dengan kekuatannya. Dan dilansir dari perkataan Shinobu, Momonosuke dewasa mirip dengan seseorang, ya entah siapa. Namun di sini naga Momonosuke dan Luffy siap berangkat. Ya, siap berangkat. Yo, ayo Momo, ayo kita ambil kembali Wano Kuni. Ya, Luffy.